walaupun saat ini akuntansi itu sendiri sudah mengalami pergeseran paradigma gitu ya, di mana pada saat awal-awalnya akuntansi itu timbul gitu ya, itu akuntansi merupakan bagian dari aritmatik ya, ilmu matematika. Jadi abad 15 itu kan, yaitu ditemukan oleh Luca Pacioli gitu ya di Italia, di mana menurut apa ya, lahirnya persamaan akuntansi gitu ya, di mana persamaan akuntansi itu ditemukan oleh ahli matematika ya, yaitu Luca Pacioli. Nah, lantas perubahannya mengalami apa ya, berdasarkan bukti uh, yang namanya double entry bookkeeping ya, atau sistem pembukuan gitu ya, sistem pembukuan yang berpasangan atau sistem pembukuan ganda udah banyak diterapkan walaupun Luca Pacioli abad 15 gitu ya. Nah, di mana aja itu gitu ya? Yaitu di Babilonia, di Irak gitu ya, di Syria, ya kan, di Sumeria, di Mesir, di Cina, di Yunani ya, di Rumania, ya di Italia. Itu udah semuanya udah menerapkan akuntansi. Jadi udah lama akuntansi itu, bukan ilmu yang baru ya. Nah, itu. Lantas Patton and Littleton ya mengklasifikasikan ada 7 kondisi ya darurat ya secara sistematik pembukuan itu dikategorikan. Pertama adalah pembukuan itu adalah suatu seni menulis ya atau seni mencatat katanya. Nah, ini ya. Yang kedua, seni matematika, arithmetic. Tuh ya. Yang ketiga sebagai properti khusus. Ya, artinya mengkhususkan diri kepada pencatatan yang sifatnya pribadi gitu ya. Jadi tidak umum. Kemudian bersifat uang, moneter, money ya. Kemudian juga kredit ya, lazim ya. Kemudian juga perdagangan, commerce dan juga modal ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa ya? Menunjukkan bahwasanya akuntansi itu memenuhi kriteria ini. Oke. Dan sifatnya yang alamiah dari akuntansi itu adalah diketahui secara ini ya, secara sejarah di Italia abad 1340 ya atau tahun 1340 di Genoa gitu ya. Lantas di abad 14 ya yaitu 1494 Luca Pacioli mengembangkannya ya kan, mengembangkan sistem yang namanya debit dan kredit itu karena dia membuat suatu tulisan. Nah, jadi pentingnya kita menulis itu ya, dan menulis itu haruslah orisinil ya. Nanti kita uasnya ya, uasnya itu membuat tulisan ya. Saya harap tulisannya adalah tulisan yang apa ya, nggak pernah ditulis orang ya. Jadi tulis sendiri biarlah jelek ya, tapi tulisan kita tulisan yang orisinil. Nah, itu harapan saya ya. Dan jangan pakai chat GPT ya, dan jangan pakai AI ya. Jadi kita harus berkeringat ya, kita membuka wawasan kita tulis sendiri ya. Jadi janganlah nantinya menggunakan apa ya, menggunakan ini ya, menggunakan tulisan orang, nggak boleh ya. Itu nanti nilai akhirnya ujiannya ya. Apakah mau kita kerjakan dari sekarang atau mau nanti belakangan? Itu nanti saya menyerahkan aja ya kepada accounting bagaimana nanti bagusnya. Itu ya. Nah, jadi itu ya, Luca Pacioli abad 1494 ya. Dia memperkenalkan, dialah yang pertama kalinya memperkenalkan sistem debit dan kredit gitu ya. Ya kan dia Bayu, dan juga memberikan saran ya, advice ya. Sarannya berupa perhitungan ya, perhitungan secara periodik ya, secara periodik, dan juga terkait dengan bagaimana caranya menutup buku gitu ya. Dan choosing mengembangkan 11 langkah tahapan kalau kita mau melakukan pembukuan itu. Pertama, pengantar dari jurnal khusus ya. Kemudian menyajikan laporan keuangan secara periodik. Kemudian juga sistem double entry dikembangkan lebih lanjut ya di berbagai organisasi. Mulai dari organisasi biasa sampai pada organisasi tingkat negara, the state ya. Kemudian yang keempat, dipisahkannya perkiraan persediaan
dengan tipe barang berdasarkan klasifikasi jenis-jenis barangnya ya. Ya, kemudian juga ciri-ciri dari pengembangan ilmu akuntansi yang lainnya adalah adanya status terbaik karakteristiknya ya berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan investor, kemudian pemenuhan kebutuhan audit, kemudian pemenuhan untuk akuntansi biaya, kemudian juga berdasarkan pada konsep keberlangsungan ya, kemudian konsep periodisitas dan juga konsep accrual ya. Nah, itu. Nah, inilah langkah-langkah tahapan pengembangannya. Kemudian yang keenam, evolusinya adalah evolusi tiga metode. Ya, tiga metode dalam hal ini terkait dengan aset ya. Aset di abad 18 ya. Kemudian juga mengembangkan depresiasi, metode depresiasi. Jadi kalau ditanya, kapan sih metode depresiasi itu dikembangkan? Apakah di abad 14 juga? Jawabnya abad 19 ya, terutama tahun 1915 ya. Dan juga berkaitan dengan akuntansi biaya di awal abad 19 ya. Kemudian juga mengembangkan teknik ya akuntansi untuk akrual ya dan juga di awal abad 19. Jadi berkaitan dengan konsep accrual basis itu abad 19 ya. Kemudian di abad 20 mengembangkan yang namanya penyajian laporan ekuitas ya. Kemudian juga mengembangkan metode akuntansi untuk isu-isu yang bersifat kompleksitas ya. Dan pengembangan prinsip akuntansi juga dilakukan mulai dari manajemen kontribusi fase ya, kemudian kontribusi institusi dan juga fase politisasi gitu ya. Jadi bicara pengembangan akuntansi itu nggak lepas dari yang namanya fase politik ya. Nah, jadi tetap harus melalui jalur politik lah supaya kita bisa berkembang gitu ya. Jadi akuntansi itu berkembang seiring dengan politisasi. Nah, jadi di legislatif juga berperan ya. Nah, ini. Kemudian di awal abad 19 sampai dengan 1933 itu diperkenalkanlah karakteristik dan juga solusi dari permasalahan ya dan juga kontroversi-kontroversi yang terjadi. Dan di awal abad 19 itu juga terjadinya lack theoretical support ya artinya ada teori-teori yang tumpang tindih itu. Kemudian di awal abad 19 juga difokuskan pada minimalisasi pajak ya. Kemudian juga dikembangkannya namanya income smoothing atau disebut apa ini income smoothing? Ada yang tahu? Income smoothing itu apa? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Dia gimana? Apa itu income smoothing? Nah, gimana dia? Accounting saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Waduh, ini tesisnya judulnya apa dulu? Skripsinya. Dia. Iya, Pak. Nah, dulu skripsinya. Pengaruh pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, terus motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Angkasa Pura, Pak. Oh ya, jadi apa ya? Cenderung ke apa ya? Data kuesioner ya, bukan pasar modal ya, dia ya. Iya ya. Ya, jadi yang namanya terima kasih. Yang namanya income smoothing itu itulah yang namanya perataan laba ya. Jadi bagaimana keinginan manajer ya dianggap berprestasi gitu ya, maka ada praktik ya yang namanya smoothing of earning atau disebut dengan income smoothing ya atau disebut dengan perataan laba ya. Nah, jadi ini perataan laba dari sisi akuntansi memang ilegal gitu ya. Tetapi itu terjadi sekarang ini gitu ya, di mana keinginan laba tahun lalu lebih rendah dibanding dengan laba sekarang ya, atau laba sekarang akan lebih rendah dibanding dengan laba yang tahun berikutnya. Tahun berikutnya lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu ada dilakukan ya dengan cara teknik income smoothing. Nah, itu. Dan juga permasalahan yang sifatnya kompleks yang menghindari dari adanya apa ya
pengeluaran-pengeluaran yang bersifat menguntungkan. Nah, ini isi isu-isu di awal abad 19 sampai dengan 1933. Nah, jadi bicara fase kontribusi manajemen ini tidak lepas daripada revolusi industri ya. Berkembangnya revolusi industri maka berkembang juga akuntansi gitu ya. Nah, ini. Ya, berikutnya di awal abad 19 sampai dengan 1933 itu berkembangnya secara signifikan terkait dengan kontroversi mengenai biaya bunga. Nah, jadi biaya bunga di sini dalam periode meningkatkan overhead dan juga termasuk di dalamnya produk-produk yang berkaitan dengan isu tersebut ya. Dan selain itu juga di awal abad 19 sampai dengan 1933 terjadi perdebatan. Perdebatannya apa? Perdebatannya argumen ya bagaimana mengembangkan standar laporan keuangan. Nah, jadi di pengembangan yang namanya standar laporan keuangan di awal abad 19 ya, sehingga sekarang kita menggunakan yang namanya IFRS, ditandai di New York ya. Maka bicara akuntansi kita nggak lepas dari Amerika ya. Nah, ini terkait dengan laporan keuangan yang dipublikasi ya, yang memproteksi investor dan juga dikembangkan di awal abad 1917 ya, dan lahirlah yang namanya CPA ya, Certified Practicing Accountant ya, Certified Public Accountant. Selain itu juga di awal abad 1933 berkembangnya juga peranan institusi ya dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi ya. Jadi prinsip akuntansi itu juga di awal abad 1933 ya, atau di fase melahirkan SAK ya. Kemudian juga di tahun 1959 sampai dengan 73 lahirlah kelembagaan yang namanya PCAOB, di mana PCAOB ini mengembangkan yang namanya kerangka teoritis laporan keuangan ya, kerangka konseptual ya, theoretical framework. Jadi kerangka konseptual di sini otoritasnya berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang belum dianggap lebih jelas gitu ya, dan beberapa alternatif perbaikan yang berkaitan dengan fleksibilitas yang memilih teknik-teknik standar akuntansi. Nah, itu di awal abad tahun 1959 ya sampai dengan tahun 73 ya. Di tahun 73 sampai sekarang, nah inilah berkembangnya kerangka konseptual tadi serta beberapa jenis-jenis kelompok-kelompok grup-grup yang dianggap punya kepentingan. Nah, dan juga di Amerika gitu ya, ada beberapa perusahaan akuntansi yang sifatnya monopoli gitu ya. Sehingga sekarang ini Big Four ya. Kalau dulu Big Five, kemudian sebelumnya juga Big Eight gitu ya. Di mana perusahaan-perusahaan akuntansi di sini memegang kendali dan juga melakukan standar setting proses ya. Kemudian juga memberikan rekomendasi ya, memberikan rekomendasi yang terkait dengan corporate accountability ya, akuntabilitas perusahaan. Jadi bicara akuntabilitas itu 1973 ya, jadi ya. Nah ini. Nah khusus di negara Tangguru di Australia ya, itu fasenya sama juga dengan di Amerika, di mana di awal abad 19 di Australia semuanya negara-negara bekas jajahan Inggris itu mengembangkan model British ya, atau model British ini disebut dengan apa? Produk hukum apa namanya? Ada yang tahu? Yang berbeda dengan Amerika. Kira-kira apa? Kalau hukum di Malaysia dengan hukum di Indonesia kan beda ya kan? Nah, sama standar akuntansi juga Australia dengan Malaysia itu sama. Artinya mereka mengadoptasi British model. Nah, jadi istilahnya apa itu British model? Ada yang tahu? David Pardosi, tahu? Enggak, Pak. Belum ya. Silvius Pak, Tepu. IFRS ya, Pak? Nah, jadi yang namanya British model itu adalah Anglo-Saxon law. Nah, itu ya. Jadi kalau bicara hukum,
bicara hukum yang namanya British model itulah dia Anglo-Saxon. Jadi New Zealand, Australia, ya negara-negara persemakmuran itu mereka menggunakan standar hukum yang sama, yaitu yang lahir dari Inggris, itu namanya British model. Itulah yang namanya Anglo-Saxon. Nah, sementara Anglo-Saxon itu di standar akuntansi sekarang udah habis gitu ya. Artinya tidak boleh lagi ya kan menggunakan standar-standar yang parsial. Sekarang udah berlaku umum yang namanya IFRS. Nah, itu. Jadi beda ya IFRS dengan British model. Nah, itu. Selain itu juga di pasar modal Sydney ya, itu juga prinsip-prinsip akuntansi di 1925 ya. Jadi lebih tua ya. Kalau di Indonesia kan yang namanya Bursa Efek Indonesia tahun 1950-an ya. Tapi kalau di Australia udah 1925 ya. Di mana standar di situ mempublikasikan neraca ya dan juga laba rugi. Jadi tahun 1925 aja udah dikenalkan laporan keuangan. Sementara kalau Indonesia aja 1925 Sumpah Pemuda pun belum gitu ya. Artinya masih dalam cengkraman negara Hindia Belanda ya. Jadi belum berkembang sekali akuntansi di 1925. Sementara di Australia udah ada apa ya? Bursa Efek. Nah ini dan mengungkapkan pengesahan dalam beberapa tahun ya. Selain itu juga di Australia tahun 37 gitu ya, lahirlah ya yang namanya Commonwealth Institute Accountant ya tahun 1938 ya. 37 dikembangkan standar akuntansi di Australia ya. Jadi tahun 37 udah dikembangkan. Kalau Indonesia kan Pak Adi Broto kan, guru besar ekonomi USU dulu kan yang mengembangkan standar yang sangat terkenal ya. Itu pun beliau belajar di Amerika ya. Kemudian juga Institute Chartered Accountant Australia tahun 44. Sementara CA kalau di Indonesia mungkin 2010 ya. Nah, CA. Ada yang udah dapat CA di sini? Atau yang udah dapat CPA, udah dapat? Nah, saya harap ada nanti apa ya, bisa dapatkan CA dan CPA ya. Baik. Nah, kalau kita lihat periodisasinya di Australia itu tahun 74 diperkenalkanlah komisi-komisinya, tahun 79 diperkenalkanlah perusahaan-perusahaan yang go public, tahun 1981 diadopsi dalam produk hukum Commonwealth, tahun 89 dibentuklah apa tadi ya, Australian Security Commission atau Bapepam-nya Amerika ya, OJK-nya Amerika, OJK-nya Australia ya. Nah itu. Nah itulah perkembangan teori akuntansi ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Bahan-bahannya udah saya share tadi ya, udah dapat semuanya bahannya. Oke, saya kira udah cukup jelas ya. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Karena kelasnya rupanya bentrok ini dengan kelas lain. Jadi saya tidak bisa lama. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita. Dan silakan nantinya dibaca-baca kembali videonya saya share untuk bisa diikuti ya dan didengar kembali. Saya kira itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan.